nanti Gufron dikeroyok, saya punya pasukan khusus. Apa? Para malaikat waing dimunculkan, betul atau tidak? Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'duh. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kami, Cahaya Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan ma'unahnya, dan dikabulkan hajatnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, para sahabat dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan dan subscribe-nya kepada kita. Mudah-mudahan oleh Allah diberi dengan kebaikan yang lebih baik ya. Jazakumullah khairan. Dan kepada pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini, serta di-share ke tab sosial media Anda agar lebih bermanfaat. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, kembali lagi membahas Mama Gufron. Ini di konten kali ini Mama Gufron itu informasinya dilaporkan ke kepolisian. Ya, karena memang sudah layak ya menurut kami itu, karena sudah menjurus pada pidana, yaitu penistaan agama. Karena banyak penyimpangan ajaran Islam yang dilakukan oleh Mama Gufron. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wah, nanti Gufron dikeroyok, saya punya pasukan khusus. Aduh. Para malaikat waing dimunculkan, betul atau tidak? Itu bohong. Allah Rabbi ya. Wah, nanti Gufron dikeroyok, saya punya pasukan khusus. Apa? Para malaikat waing dimunculkan, betul atau tidak? Iya. Itu bohong. Astagfirullah. Gufron punya pasukan malaikat. Ya. Aduh, lucu ya. Kayak nabi aja dia ya. Ingat Bang Gufron, malaikat itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patuh kepada manusia. Nabi masih ada, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Itu malaikat Jibril itu oleh Allah diutus untuk menjadi sahabatnya, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Malaikat itu tunduk patuh kepada Rasulullah atas perintah Allah, Bang Gufron. Ya, bukan atas tunduk kepada pribadi Rasulullah, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semana dalam Al-Quran, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari malaikat-malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan akan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Gufron, tidak akan pernah patuh kepada Anda. Anda itu siapa? Kita lanjut videonya. Saya punya pasukan khusus. Wow. Apa? Para malaikat waing dimunculkan, betul atau tidak? Iya. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Ini adalah hal yang tidak masuk akal untuk kita teman-teman ya.
Karena apa? Karena malaikat itu tidak bisa disuruh-suruh oleh manusia, teman-teman ya. Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, teman-teman, yang sudah mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya Allah, beliau tidak pernah manggil-manggil malaikat seperti itu, teman-teman. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, menjumpai Nabi itu karena ada perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Seperti itu, teman-teman. Sementara kakek Gubron ini lantang mulutnya mengatakan, saya akan panggil malaikat, pasukan saya malaikat, jangan macam-macam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting, teman-teman, kalau menonton video kakek Gubron ini, kita harus memperbanyak istighfar, teman-teman ya. Jangan sampai akidah kita rusak, teman-teman. Nah, kali ini saya menemukan video dari Gus Idris. Di dalam video ini katanya Gus Idris ini akan melaporkan kakek Gubron, teman-teman ya. Sebelumnya Gus Idris ini sudah berangkat ke pondok pesantren Unik punya kakek Gubron itu untuk melakukan tabayun, teman-teman. Ada apa, Pak ya? Pada mau kemana ini? Mau ke pondok Unik. Pondok Unik. Pondok Unik Mama Gufron. Iya, ini salah satu menghadapi pengikutnya itu saya, Pak. Pengikutnya siapa, Pak? Mama Gufron. Ini kan bapak kamera nih. Kita mau kemana semua, Pak? Kita mau ngevlog. Turun ya, turun. Loh, kenapa kok turun kayak polisi aja? Di sana aja, Pak. Pak, kita mau ke pondoknya aja. Kita mau ke pondoknya, nggak nemuin sama itu siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa, Pak? Kamu siapa? Salah satu pengikutnya Bapak Gufron. Pengikutnya Pak Gufron? Ya. Oh, siapa? Kamu siapa? Salah satu pengikutnya Bapak Gufron. Pengikutnya Pak Gufron? Ya. Challenge itu. Intinya Anda semua ini ke Mamang Gufron mau ada apa? Ada misi apa? Kita mau silaturahmi, masa salah? Oh, Mau tabayun? sudah laporan sama penjaga-penjaganya. Itu banyak loh santri-santrinya. Ya kan kita ini mau ini pondoknya. Iya, makanya saya Kok jadi dekat? Sini kan. Sudah kamu kamera ngapain bawa kamera? Pegang kamera. Sentuh kamera, Pak. Tetapi sayang, seribu kali sayang, kakek Gubron ini tidak berani untuk menemui Gus Idris dengan rombongannya. Kakek Gubron ini mungkin sembunyi ataupun ngumpet, teman-temannya. Di dalam video ini dikatakan kalau ada 1000 komentar membuat hashtag tanda pagar laporkan kakek Gubron, maka Gus Idris akan melaporkan kakek Gubron ini, teman-teman. Coba kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Gus Idris berikut ini. Silakan. Saya ini kok makin geram aja sama Mama Gufron. Apalagi sama Gus Adam ini dipanas terus. Terus kita jauh-jauh datang dari pondok pesantren Thoriqul Jannah ke pondok pesantren Unik Nusantara punya Mama Gufron, jauh buang waktu dengan Gus. Sudah berapa juta aja melayang. Waduh, makin panas dong tentunya. Waktu 2 hari ke Mama Gufron, nyampe sana sudah nggak ditemui oleh Mama Gufron, kopi aja nggak dibeliin, langsung kita mampir aja beli kopi sendiri. Nah, jadi Gus Idris sudah jauh-jauh ke pesantren Unik, datang ke sana menjumpai kakek Gufron. Kopi saja tidak disuguhkan, kopi saja tidak diberikan, teman-teman. Jadi Gus Idris ini sudah mulai geram, teman-teman ya, sudah mulai panas kepada kakek Gufron. seperti itulah. Katanya punya pasukan malaikat. Didatangi Gus Idris sama teman-temannya saja sudah tidak nongol ya. Mana pasukan malaikatnya? Kok cuman 1 ekor saja tadi pengawalnya yang menghadapi Gus Idris. Ya. Mana pasukan malaikatnya? Didatangi MUI tidak ditemui, tidak keluar. Sekarang didatangi Gus Idris tidak keluar juga. Emangnya kemana? Kalau memang ajarannya benar ya, kenapa yang ngumpet ya? Kalau memang ajarannya benar, tidak ada dusta di dalam ajarannya, tidak ada penyimpangan, ngapain ngumpet? Jelaskan aja secara gamblang. Dipaparkan, jelaskan secara gamblang kepada orang-orang yang hadir atau datang bertamu, bersilaturahmi, bertabayun tentang ajarannya ya. Itu kalau memang ajarannya ajaran benar, ajarannya tidak menyimpang dari ajaran Islam, nggak takut ya, karena ini sudah merasa bahwasanya ajarannya itu ajaran menyimpang, sudah dikategorikan ajaran sesat oleh MUI ya, tidak berani nongol ya.
karena nanti tidak tambah berabe nanti kalau muncul ya. Apalagi dia tidak berilmu, hanya modal seperti itulah, modal makoli ya, tidak mungkin, tidak akan bisa jawab. Paling cuman bisanya ngancem-ngancem, gertakan-gertakan yang ada, dan bahkan menyewa pengacara untuk menggertak youtuber yang sudah mengangkat tema Gufron ini. Mari kita simak videonya. Mereka masih, mungkin anggapan saya mereka masih menutup diri dari publik juga ya. Dikarenakan isu-isu itu sangat tajam yang beredar di media sosial terutama. Mungkin mereka masih ketakutan. Yang saya jengkel itu kan ada sebuah video terbuka mengundang siapapun yang ingin tabayun. Jadi di sana juga full kamera di mana-mana. Katanya apa? Sudah nggak ada lagi tidak menerima tabayun. Di mana coba? Gimana? Bertobatlah Mama Gufron, jangan aneh-aneh deh. Sudah tua, sudah bau tanah, segera bertobat aja. Bertobatlah segera kakek Gufron. Ini pesan dari Gus Idris teman-temannya. Sudah tua, sudah bau tanah, segeralah bertobat kakek Gufron. Pesan dari Gus Idris teman-teman. Kalau memang ajarannya ajaran yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi, Al-Quran dan hadis, tetap berdasarkan pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama soleh, maka tidak akan demikian ajarannya. Tentunya ketika didatangi sebagian dari kaum muslimin, Gus atau para kiai atau ustadz, itu berani tabayun kalau memang ajarannya benar, karena ini sudah merasa ajarannya sudah terendus ya, merasa bahwasanya dia ajarannya sudah ajaran sesatnya, ajaran yang menyimpang itu diketahui oleh banyak orang, dia ngumpet, tidak berani ya, tidak akan berani muncul. Nanti paling yang muncul kerucu-kerucunya itu, paling pengacara-pengacaranya yang muncul, yang hanya mengeluarkan ancaman dan ultimatum kepada orang lain, orang yang mau bertabayun. Coba lihat cara minta maafnya itu secara global kan? Iya, secara global. Permintaan maafnya itu secara global, tidak spesifik tentang kesalahan, setiap kesalahannya itu. Iya, cuma itu yang kita minta. Mana itu ya membuat netizen geram karena tidak terwakilkan di pokok permasalahannya gitu. Pengacaranya tolong sadar ya, Bella itu adalah orang yang salah. Cuma permintaan maaf yang seperti itu. Menurut saya kalau klarifikasinya seperti itu ya kurang afdol, soalnya problem dia itu kan banyak. Harusnya ya dijelaskan secara lebih rinci lagi lah. Jadi perkara perminta maafan kakek Gufron ini juga disenggol Gus Idris teman-temannya. Beliau juga tidak menerima perminta maafan dari kakek Gufron ini teman-temannya. Karena perminta maafan kakek Gufron ini tidak menunjukkan hal-hal kesalahannya teman-temannya. Saya setuju sekali. Kalau permintaan seperti itu ya anak SD juga bisa. Nanti dibilang, oh Gus Idris nggak fair kalau nggak datangi langsung, tabayun langsung. Kan saya sudah tabayun, tapi Mama Gufron yang ngumpet. Orang kalau ditemuin nggak nemuin, nyuruh kerucuk-kerucuknya santrinya itu artinya apa? Komen. Didatangi untuk tabayun tidak ditemui, apa katanya tadi itu, bahkan teh atau kopi pun tidak keluar kan gitu. Jadi kalau memang kalau itu ulama atau kiai atau tokoh agama mestinya ditemui ya. Kalau memang Gufron itu ulama, ditemui orangnya, sambut dengan baik, kemudian saya jelaskan ajaran yang sebenarnya bagaimana. Sabda Nabi Muhammad SAW ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Itu dengan tidak ditemui, dia tidak menghormati tamunya, malah nyuruh anak buahnya untuk mencegat. Itu kan bukan niatnya baik untuk tabayun, untuk mengklarifikasi betulkah ajarannya itu demikian, untuk memastikan benar apa enggak, biar tidak hanya dengar-dengar dari media saja tuh. Dan seperti ini tambah nampak, tambah terbukti bahwa ajarannya Mbah Gufron tuh memang betul-betul sesat ya. Seandainya mau tabayun, dijelaskan secara gamblang bagaimana pokok ajarannya, akidahnya bagaimana. Dan kalau sudah terbukti banyak ulama yang mengontari, bahkan MUI, bahwa itu ajaran sesat, ya agar tidak menyesal di kemudian hari, hendaknya menyadari dan minta maaf. Seharusnya begitu, itu yang lebih baik
daripada ngotot-ngotot mempertahankan ajarannya tapi berujung ke apa namanya, ke penjara, kan kasihan. Apalagi sudah itu umur berapa, umur 70-an seperti itu sudah bau tanah, sudah dekat dengan kuburan sudah ya. Batuknya pun bau tanah, kentutnya pun bau tanah. Kalau orang seperti itu sudah kentutnya sudah bau tanah, kulitnya bau tanah ya. Ya sudah berbau kuburan. Ya kalau tidak bertobat, tidak menyesal, tidak mengakui perbuatannya, maka akan rugi dunia akhirat. Misal pas betul-betul di penjara, ya, bentar lagi dijemput sama malaikat maut. Ya. Nanti gimana di alam barzah nanti? Kan rugi ya. Mending kakek Gufron ini bertaubat, ya, kembali kepada jalan yang benar. Itu yang lebih baik, yang lebih gentle. Akui perbuatannya, ajaran sesatnya itu akui dan minta maaf pada kaum muslimin, bertobat kepada Allah, beres sebetulnya. Cuman Mama Gufron ini mencari jalan ruwet sendiri, dan nantinya ujung-ujungnya paling nangis mewek di penjara itu ya. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibrah bagi kita bersama, agar kita tidak sekali-kali mempertahankan kezaliman, tidak mempertahankan kesesatan ya. Kalau nyata-nyata bersalah, nah sudah dibuktikan banyak orang yang mengingatkan ajarannya benar, ya sudah, mending akui saja dan minta maaf, bertobat kepada Allah, aman seperti itu. Dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan, yang baik-baik itu dari Allah, yang jelek-jelek itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.